Mari kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Amin, amin. Balam bertengger di pohon jati, jati diolah gadis pemalu. Salam terucap sepenuh hati, semoga Sapar sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Is. Pak Sapar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat, Sapar dalam keadaan sehat. Senang hati bisa bertemu dengan Pak Is pada siang hari ini. Alhamdulillah ya Pak Sapar. Pak Sapar, pada kesempatan kali ini apa yang dengar-dengar nih Pak Sapar, ada yang mau disampaikan kepada saya. Silakan, apa yang mau disampaikan, yang mau diceritakan, silakan Pak Sapar. Oke Pak Is, betul sekali Pak, saya ingin sekali berjumpa dengan Pak Is. Ada hal yang perlu saya ceritakan. Begini Pak, dalam 1 bulan terakhir ini di sekolah saya itu sering sekali saya mendapat laporan kasus bullying ya Pak ya, baik secara verbal maupun secara fisik, tetapi yang lebih sering itu adalah kasus bullying secara verbal. Jadi menurut saya ini suatu permasalahan yang menurut saya ini sangat-sangat sekali dampaknya buruk terhadap perkembangan anak ke depan. Jadi pada pertemuan ini saya ingin menceritakan permasalahan saya itu kepada Bapak, sehingga pada akhirnya nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana mengurangi, paling tidak mengurangi kasus bullying yang ada di sekolah saya Pak. Seperti itu Pak. Jadi dari ungkapan, dari penjelasan Pak Sapar, jadi tujuan Pak Sapar ingin menyampaikan, bercerita tentang kasus bully gitu? Iya betul sekali Pak. Jadi Pak Sapar, Pak Sapar bisa nggak menceritakan bagaimana kasus pembulian di sekolah Pak Sapar tersebut? Pertama sekali, memang sebelum tahun ajaran baru 2023-2024 itu sudah pernah terjadi Pak, kasus bullyingnya. Cuma karena itu kasus pertama yang kami terima dari pihak sekolah, jadi tidak hanya dan yang terjadi itu adalah kasus bullying terhadap alumni siswa kami. Jadi terjadi di lingkungan sekolah, sepulang sekolah, tapi terekam oleh CCTV, tapi yang jadi korban itu adalah alumni dari sekolah kami sendiri. Nah, kemarin pada saat mulai tahun ajaran baru, kalau tidak salah sebulan berjalan, pagi-pagi siswa saya itu sudah saya lihat dalam kondisi suasana hati yang tidak baik, mukanya memerah, matanya memerah. Terus saya tanya kenapa, terus kawannya melaporkan bahwa barusan tadi pagi saat piket si anak ini yang bernama Marta dengan ini sedang mungkin saling menjelekkan orang tua, sehingga berdampak pada saling lempar-lemparan batu, karena si anak laki-laki ini, si Rizky ini menjelek-jelekkan orang tuanya si Marta. Jadi si Marta ini merasa tidak senang, akhirnya melakukan mengambil batu dan melempar anak tersebut dalam posisi saat piket kelas, masih suasana pagi. Terus kemudian seminggu kemudian saya mendapat kasus lagi sama, ya kasus bullying juga, masih juga seputar menjelekkan orang tua. Kasusnya sama juga menjelekkan orang tua Pak. Jadi oleh karena itu saya menilai berarti dari hari ke hari ada saja kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah kami. Gitu. Oh begitu ya Pak Sapar? Iya Pak. Pak Sapar, kasus pembulian di sekolah Pak Sapar yang terjadi ini kalau kita presentasikan atau dalam tenggang waktu dalam sebulan itu, dalam sebulan mesti ada anak. Ini kan mungkin kalau sekedar setiap hari ada anak kan,
Ah, ini ceritanya pembulian yang ada di sekolah ini, apakah setiap hari? Apakah itu di kelas berlangsung? Apakah kelas tinggi aja, juga termasuk kelas rendah gitu? Bagaimana nih Pak Sapar? Iya Pak, kalau terjadinya Pak itu Sugeng, kadang di kelas, izin kadang masuk ke pada saat kelompok 5 pada boleh saat Pak guru Sugeng? los atau Bisa merekam pada Bapak saat kan? guru-guru Boleh saya ya? tidak sedang mengawasi anak-anak. Nah, biasanya kasus bullying ini Pak Kelompok terjadi 5. bukan Iya, hanya di kelas ada tinggi, tapi juga di di kelas situ rendah. bilang. Tapi mungkin di kelas rendah Saya sendiri hanya menggunakan masih sebatas apa? menyebut-nyebut nama orang tua, tetapi tidak menjadi suatu yang tidak ada laporan yang diterima. Tetapi dalam sebulan terakhir ini kasusnya itu boleh dikatakan jarak 1 minggu ada kasus gitu. Kasusnya itu sama tadi seperti itu. Jadi kalau dibuat progresnya meningkat untuk 1 bulan izin pertama di Pak, tahun boleh ajaran membantu ini Pak. untuk merekam di kelompok 5. Pak Saya Sapar, memakai HP, gini, tidak ada akses kalau kita Bapak boleh boleh diangkakan lah tingkat kasus bully di sekolah Pak Sapar ini dalam Iya ya. kalau dalam keangkaan kira-kira di angka berapa? Gimana ya solusinya Pak? Karena Kalau angka sebenarnya tidak bisa dipastikan, yang jelas progresnya itu meningkat Pak. Dalam 1 bulan terakhir atau Bapak ada keluar ya? peningkatan beberapa kasus bullying yang terjadi di sekolah kami. Untuk khusus untuk kelompok 5 saya gitu pakai ya, Pak, ya? HP. Jadi ada Nggak peningkatan ada gitu. aplikasi Sebagai Pak Sapar, sebagai Kenapa bukan dari guru di sekolah tersebut, sudah pernahkah mengadakan suatu kelompok 5 aja belum penyuluhan saya rekam. atau Mohon bantuan, Pak. memanggil pihak-pihak berwajib tentang pembulian ini, Pak? Kalau di sekolah saya sendiri memanggil narasumber untuk penyuluhan terkait kasus bullying ini belum pernah Pak. Hanya saja Pak Sugeng jangan merekam dari guru-guru sendiri pernah mengikuti pelatihan maaf ya, yang diadakan oleh K3S tentang bullying ini sendiri. Dan pada saat itu saya sendiri tidak ditugaskan untuk mengikuti kasus bullying ini. Ada teman saya, dia guru guru agama Islam. Beliau sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh K3S tersebut. Rencana apa Pak Sapar? Rencana aksi atau rencana dalam rangka mengurangi kasus pembulian ini dalam waktu dekat ini ada nggak mau diadakan semacam apa gitu kan tentang pembulian dari pihak kepolisian atau dari pihak yang berwajib seperti tentang apa yang mendatangkan perlindungan anak gitu supaya anak ini ada nggak dalam rangka apa ini dalam waktu dekat ini? Begini, saya betul Pak, saya berencana kemarin saya juga sudah mengutarakan kepada sebenarnya kalau dari saya sendiri sih Pak ya, saya tuh sudah pernah melakukan himbauan kepada anak-anak sembari ketika saat saya mengajar di kelas, saya memberikan himbauan bahwa kasus bullying itu sebenarnya kasus yang luar biasa dampak buruknya terhadap itu sendiri. Apa sanksi yang diterima, kemudian apa dampaknya terhadap anak. Tetapi pengamatan saya apa yang saya lakukan belum one by one saya lakukan dulu ya Pak, baru saya buah hasil dari apa yang saya lakukan. Kemudian pada saat saya menjadi pembina upacara sendiri, saya juga sudah pernah melakukan himbauan tentang saya dapat kendala saya hubungi Bapak ya. Beberapa kasus contoh pembulian itu sendiri. Tapi habis upacara kemarin itu muncul lagi satu kasus gitu. Jadi akhirnya saya berencana, karena saya melihat ada sekolah terdekat saya itu mengundang narasumber dari psikologi tentang bullying ini. Saya berencana untuk menyampaikan ide saya ini kepada atasan. Saya mencoba untuk mengundang narasumber ini dari psikologi ini untuk menyampaikan tentang pembulian di sekolah ini. Dulu juga sudah pernah kami di sekolah itu melakukan ini, tapi bukan untuk kasus bullying Pak. Pernah waktu itu kami mengundang kepolisian, Babin Kaptisnas dan aparat desa setempat
tapi itu permasalahan terkait pengrusakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah dari kegiatan itu tindak kejahatan pengrusakan itu berkurang, apalagi di sekolah itu sekarang udah dimasukkan penjaga sekolah yang baru yang tinggal di sekolah itu gitu. Nah, saya berencana untuk kasus bullying ini sendiri, saya akan rencana ada kolaborasi juga lagi dengan Babin Kamtibnas dan narasumber untuk melakukan sosialisasi secara bersamaan. Tapi bukan hanya siswa, kami juga akan mengundang wali murid supaya pemahamannya itu dapat di anak dan dapat di orang tua. Jadi nanti edukasinya itu rencana saya orang tua bisa menyampaikan lagi di rumah kepada anaknya seperti itu. Itu Pak. Jadi Pak Sapar di sekolah bersama guru-guru akan berkolaborasi, akan mengadakan suatu istilahnya penyuluhan lah untuk siswa atau murid-murid kita di sana. Ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya Pak ya? Insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Siapa yang Bu Susilawati yang keluar ya? Tergantung nanti pendanaan jaringan ya. Persediaan waktu dari narasumbernya Pak. Ini Pak? Bagaimana dengan pendanaan? Mohon dipanggil lagi Bu. Nah, itulah hambatan yang terjadi di sekolah kami Pak, masalah pendanaan, karena memang kami itu sekolah kecil, tidak ada anggaran yang dialokasikan ke arah sana gitu. Cuma saya berencana nih untuk sebagai penguat ide saya ini, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua murid untuk bagaimana upayanya nanti sebagai penggalang dana kalau memang dibutuhkan biaya untuk kegiatan tersebut. Jadi Pak Sapar sebagai motornya dengan teman-teman nanti bagaimanapun insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan penyuluhan terhadap kasus bullying ini. Iya betul Pak, betul sekali. Berarti tanggung jawabnya di situ komitmen, sudah komitmen ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Ya oke. Pak Sapar, ini merupakan solusi yang telah diberikan Pak Sapar terhadap warga sekolah yang ada di sekolah Bapak sana. Saya rasa Pak pembicaraan kita cukup di sini Pak. Oke, terima kasih Pak Isnadi, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan dengar cerita selanjutnya ya Pak ya, cerita-cerita asik dari Pak Sapar. Saya bersedia nanti untuk dihubungi atau dalam artian atau kita chat gitu kan ya Pak. Saya ingin dengar cerita baru nih Pak dari Bapak tentang ide Bapak, ide yang cermelang nampaknya nih Pak. Oke, saya juga merasa berbesar hati menerima tawaran Pak. Suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi saya sendiri jika Bapak bersedia nanti meluangkan waktu untuk pertemuan atau mungkin menyediakan layanan chatting untuk permasalahan yang saya hadapi. Oke Pak, mudah-mudahan membuahkan hasil ya Pak. Oke, siap Pak, siap. Kita tutup lah Pak. Kita berpantun dulu lah Pak untuk akhir pembicaraan kita nih Pak. Boleh Pak, tapi kita tinggal 5 menit lagi waktunya Pak. Iya ya Pak ya, mancing mania di pinggir kota, kota Purnama, kota Pinang, coaching asik, alur tirta, tujuan tercapai, hati pun senang. Ya silakan Pak Sapar. Terima kasih Pak Is. Ya terima kasih juga. Oke Pak Isnadi, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak Sapar. Selamat siang juga. Gimana Pak perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini Pak bahagia sekali, senang gitu bisa berjumpa dengan Pak Sapar yang selama ini saya idang-idangkan supaya kita bisa berjumpa gitu Pak. Oke, luar biasa. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya pertemuan ini suatu hasil ya Pak.
Oke, berarti ini kesempatan yang luar biasa ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, sepertinya ada yang mau Bapak ceritakan kepada saya. Kalau boleh saya tahu nih, permasalahan apa yang mau Bapak sampaikan pada siang hari ini? Itu kali Pak. Seharusnya tadi saya sudah buka pembicaraan ini Pak, tapi karena Bapak sudah membuka terlebih dahulu, ini nampaknya kata diberi juga disambut. Ini begini Pak, di sekolah saya Pak, saya mau cerita tentang model pembelajaran Pak. Model pembelajaran di tempat saya itu Pak ya masih memakai gaya lama. Jadi contohnya dengan ceramah-ceramah, nanti sudah ceramah kan berikan tugas kepada anak. Dalam artian pembelajaran itu Pak masih konvensional gitu. Jadi setiap kan kadang-kadang kita berjumpa dengan anak ini Pak, belajarnya Pak, anak mengasihkan Pak, ceramah sedikit ceramah gitu. Sementara sekarang Pak zamannya sudah teknologi Pak. Apabila kenapa pembelajaran itu Pak tidak berkreatif? Ini kita dapat Pak istilahnya informasi dari anak-anak dan sekaligus kita melihat ia juga gitu. Jadi saya ingin bercerita nih dengan Bapak dalam artian pembelajaran bervariatif lah gitu Pak. Jadi sehingga anak-anak tadi itu belajar dalam keadaan semangat, menyenangkan gitu. Nah ini yang saya mau ceritakan dengan Bapak gitu. Kejadian yang ada di sekolah kami gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, Bapak itu bertujuan anak itu bersemangat belajar gitu ya. Bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, tapi di lapangan Pak Isnadi Maimunah dengan Bu Susilowati sudah selesai. Justru sebaliknya ya Pak ya. Bukan begitu Pak? Sudah ya. Betul sekali Pak. Ini pembelajaran yang tidak bervariatif. Sudah ada 30 menit ya Bu. Monoton, berceramah gitu. Jadi anak-anak ini maunya pembelajaran itu sekurang-kurangnya apakah apalah PPT gitu kan. Nah, jadi adalah yang ditayangkan gitu kan, yang menyambung dengan tujuan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi kita maunya sekolah gaya guru yang menyenangkan. Baik, Ibu Siti Maimunah dan Ibu Susilowati boleh nunggu di main room aja ya. Nanti anak-anak itu belajarnya asik, menyenangkan. Nah itu Pak. Oke, berarti harapan Pak Is itu berarti supaya anak itu bisa belajar bersemangat tentu dibarengi dengan cara mengajar guru yang lebih kreatif, inovatif, tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Apalagi kalau sekarang seperti yang Pak Is katakan tadi, zamannya teknologi. Jadi Pak Is itu berharap pembelajaran di kelas yang disajikan guru itu bervariasi, inovatif supaya anak-anak menarik begitu Pak ya. Nah, menurut Pak Is sendiri kesempatan apa yang ada di sekolah Pak Is, atau misalkan peluang apa yang ada di sekolah Pak Is sehingga bisa membangkitkan keinginan Pak Is tadi itu terhadap guru sehingga pembelajaran yang menyenangkan didapatkan oleh anak itu bisa tercapai. Kira-kira peluang apa yang ada di sekolah itu yang bisa Pak Is ambil? Bu Dini dengan Bu Yanti sudah selesai kah? Gini ya Pak, sebenarnya di sekolah saya itu saya matikan dulu apanya ya, untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya, itu sudah memadai sebenarnya Pak. Iya. Boleh, sudah boleh. Kan, nanti ya. rencana saya Pak gini, rencana saya akan memberdayakan guru-guru yang ada Pak, sebab guru-guru yang ada di situ yang saya sedang pendidikan, guru penggerak yang sebelum saya itu sudah banyak Pak, sudah banyak guru penggeraknya dari bidang studi matematika, IPA, malahan ada bahasa Inggris gitu. Jadi rencana saya gitu Pak, rencana aksi saya untuk
memberdayakan, berkolaborasi. Jadi kita ajaklah teman-teman itu untuk berkolaborasi, menjadikan apakah itu dibuat semacam seminar, workshop untuk guru-guru, apakah guru senior, junior, supaya pembelajaran yang diberikan kepada anak, kepada murid kita sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan zamannya, supaya nanti menunjukkan, melahirkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Pak, saya punya harapan dengan adanya saya berkolaborasi, memberdayakan guru-guru penggerak yang ada, pembelajaran di sekolah kami itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itu kedepannya Pak, rencana saya supaya pembelajaran di sekolah itu bervariatif lagi, mungkin dari gaya mengajarnya, dari metodenya gitu kan Pak. Nanti kita akan berbagi gitu, dengan teman-teman yang ada di sekolah. Mungkin itu harapan apa Pak? Harapan sangat bagi saya untuk keberhasilan gitu Pak ya. Ya, saya ingin nantinya dengan adanya berkolaborasi dengan guru-guru penggerak yang sudah ada ini menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu Pak. Oke, baik Pak Is. Jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan kita tadi, banyak sekali peluang yang ada di sekolah Pak Is. Contohnya telah lahir guru-guru penggerak di sekolah Pak Is, ada 6 orang tadi ya. Nah, ditambah lagi di sekolah Pak Is sendiri untuk sarana dan prasarana sendiri cukup lengkap gitu Pak ya. Jadi peluang-peluang itu Bapak ambil dengan strategi tadi, memanfaatkan sarana prasarana yang ada, kemudian mengkolaborasikan dengan guru penggerak yang ada untuk melakukan webinar-webinar kecil. Itu strategi yang Pak Is lakukan, yang Pak Is rencanakan untuk mengatasi permasalahan seperti yang Bapak ungkapkan tadi. Nah, kira-kira nih itu peluang sudah, strateginya sudah Bapak sampaikan. Menurut Pak Is sendiri, jika peluang dan strategi itu Bapak jalankan, apakah ada hambatan yang akan Bapak temukan? Kalau dari segi hambatan Pak, mungkin dana kan. Tapi saya kira karena kita memberdayakan guru-guru yang ada gitu kan, mungkin tidak kita bermohonlah, bermurah hatilah untuk kegiatan kita ini gitu kan, sebab nanti kita kan bisa meluangkan waktu hari Sabtu gitu Pak. Hari Sabtu kita agak terlambat pulangnya, apakah biasanya kita pulang pukul 12.30, sekarang kita pulang pukul 1.30 gitu. Tapi kalau kita mendatangkan narasumber dari luar kan kita terkendala dengan dana. Kita di sini kita punya harapan besar terhadap guru-guru penggerak yang ada. Nanti kita bisa buatlah semacam list gitu. Kalau siang kita makan di luar aja sama nanti bagaimana dari hati gitu kan. Mari kita tunjukkan, bukan kita dalam pendirian di sini gitu kan, saling berbagilah. Marilah kita berbagi dengan teman-teman supaya nanti pembelajaran di sekolah kita ini bisa supaya menikmati, guru yang lain dapat juga bagian. Nanti efeknya juga ada warga sekolah, terutama murid. Itu. Baik, Pak Isnadi, seperti yang sudah Bapak ungkapkan, hambatannya adalah masalah pendanaan. Kemudian juga Bapak tadi sudah mengutarakan solusi apa dari kendala yang Bapak hadapi. Luar biasa sekali idenya Pak Isnadi. Nah, tadi Bapak juga sudah mengatakan sebagai bentuk komitmen daripada Bapak menjalankan ide Bapak, strategi Bapak untuk menuntaskan permasalahan ini, Bapak meluangkan waktu ya Pak ya, meluangkan waktu sebulan sekali atau jam pulangnya ditambah khusus untuk memberikan bimbingan seperti webinar kecil terkait proses pembelajaran. Bukan begitu yang Bapak sampaikan tadi? Menurut kesimpulan saya seperti itu, bukan begitu Pak Is?
Iya, pas sekali Pak. Pas sekali. Mudah-mudahan lah Pak. Mudah-mudahan apa saya ini ide saya ini diterima oleh teman-teman. Saya rasa Pak ya. Saya sangat optimis Pak. Sangat optimis sekali dengan ide saya ini. Sebab kita dari awal kita udah berniat baik untuk yang namanya berpihak kepada murid gitu. Mudah-mudahan teman-teman saya, kolaborasi saya nanti didukung juga oleh kepala sekolah gitu. Oke Pak Is, luar biasa. Idenya sangat luar biasa. Nah, kalau ide-ide tadi yang sudah berjalan, tentu Pak Is sendiri melakukan evaluasi, bukan begitu Pak, terhadap ide Bapak tadi sendiri. Nah, menurut Pak Is sendiri, dari hasil evaluasi yang Bapak lakukan itu, bagaimana rencana tindak lanjut yang bisa Bapak lakukan sebagai bentuk komitmen Bapak dalam menerapkan strategi yang Bapak terapkan tadi? Saya gini Pak ya, dengan adanya nanti saya berkolaborasi dengan guru-guru penggerak yang sudah ada, saya maunya nanti naiklah. Kalau seandainya sekarang Pak boleh dikatakan kami di angka 5, saya maunya naiknya di angka 8. Bu Yenti dengan Bu Dewi sudah selesai. Kan? Luar biasa. Nah, jadi baik, saya stop record ya. Kan menaik cara kayak silakan kembali ke main room ya. Jadi kalau seandainya kita sudah di angka 8, alhamdulillah sudah berbagi dengan teman-teman yang ada, sudah merasakan majelis guru yang ada di sekolah saya itu sudah merasakannya gitu Pak Sapar. Luar biasa sekali. Tentu harapan kita, harapan Bapak, harapan saya, apa yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan Pak ya. Baik, Pak Rusudianto dengan Pak Agung sudah selesai nanti, jika permasalahan ini masih ada kendala, belum ya? Oke, dilanjut. Baik. Selanjutnya Pak Isya. Iya. Bisa mengatur pertemuan selanjutnya. Ya, jadi untuk pertemuan siang hari ini mungkin sampai di sini akan kita lanjutkan. Mungkin nanti bisa melalui untuk melihat perkembangannya kita ibu-ibu yang tidak di main room, ibu di main room, sabar ya suaranya ya. Iya Pak Sapar. Laporan keberhasilan dari Pak Isya. Saya akan berbagi kalau seandainya berhasil Pak Sapar, saya akan berbagi lagi dengan Bapak gitu kan. Saya akan hubung Pak baik, sudah selesai Pak. Sudah meningkat Pak. Jadi cerita-cerita baru lah Pak, bagaimana hasil kita ini bisa diaplikasikan di sekolah gitu Pak. Ya. Oke Pak Is, terima kasih Pak Is. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga Pak Sapar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania di pinggir kota. Kota bernama Kota Pinang. Coaching asik, alur tirta. Tujuan tercapai, hati pun senang. Terima kasih.